kita menaikkan tarif rokok itu juga untuk melindungi petani-petani tembakau, Mbak. Oke. Gitu. Kenapa? Otomatis petani tembakau harganya akan naik. Nggak perlu memberikan identitas diri, cukup melaporkan kasih Sherlock, udah nanti kita bakal proses sesuai antrian nanti ya, karena banyak banget nih Mbak laporannya. Iya, pasti ya. Hai Tribuners, balik lagi bareng aku Sandi Yuanita di Bincang Barang atau ngobrol seru-seru kali ini bareng Tribun Solo, dan ada Bea Cukai Surakarta, ada Mas Dian Chandra dan juga Mbak Mutia Prasista. Aduh, kita kembali lagi bersama Bea Cukai Surakarta Tribuners untuk sharing-sharing. Kita nggak bosan-bosan ya Mas untuk sharing dong. Selalu. Oke, dengan suasana yang berbeda di setiap podcastnya. Kayaknya ini kita kalau podcast ibaratnya kayak healing sambil tamasya ya. Muter-muter, Mbak. Muter-muternya. Ini kayaknya Humas Bea Cukai Surakarta ini cocok juga nih lama-lama jadi food vlogger kalau nggak konten kreator ya. Gitu. Nah, apa kabar Mas Dion? Sehat selalu, luar biasa, alhamdulillah. Oke. Dan juga yang pagi hari ini kita diberi kesehatan. Ya, pastinya. Ya, pasti. Dengan suasana yang berbeda juga dan dengan tampilan yang berbeda karena Mas Dion hari ini nggak pakai kacamata Tribuners, karena sebelumnya Dion si Iya, paling pakai kacamata kacamata terus ya. ya. Kenapa nih nggak pakai? Untuk pagi ini kayaknya cerah ya. Oh, oke. Melihat yang cantik-cantik seperti Mbak Sandy. Bisa aja ini ya Mas Dion. Kalau Mbak Mutia, ini halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak Sandy juga? Alhamdulillah. Ini kalau aku lihat Mbak Mutia kayaknya kayak ngaca ya. Jauh ya. Oke. Kalau Mbak Mutia, tapi Mbak Mutia asli Solo atau gimana? Saya bukan asli Solo, tapi baru mutasi juga sih Mbak kesini. Oke, asalnya mana tuh aslinya? Saya asli Semarang. Asli Semarang. Bodoh-bodoh. Oh, Ya saya wong Jawa, bodoh, Jawa Jawa. Tengah ya, wong Jawa ya. Kalau Mas Dian kan asli Solo ya Mas Iya, ya? saya asli Asli Solo. Oke, berarti baru banget nih di mutasi. Iya, baru. Oke. Udah berapa lama tapi mutasinya? Kalau baru tuh terhitungnya berapa lama tuh? Kalau mutasinya sih mungkin udah lama ya, setahunan lebih. Oke. Cuman baru masuk humas ini baru awal Januari ini. Awal Januari. Oh ya, masih 4 bulanan lah ya. Oke, nah Iya. gimana setelah di ini kerja tim sama Mas Dion, apakah sudah ditekan apa? Oke ya. Iya, Enjoy ya. sangat mengayomi. Oh, sangat mengayomi. Hati-hati nanti ke bawah arus ya. Oh, enggak ya. Harus mudik, Harus mudik ya. Betul. Oke, Tribuners, tapi kali ini kita nggak mau kayak kita mau belajar kelompok ya, Oke. soalnya. Diskusi kelompok Diskusi kelompok. Tapi memang benar salah satunya kita mau diskusi ini ya bareng Mas Dion sama Mbak Mutia terkait ini masih terkait rokok ilegal nih Mas. Nah, Siap. ini kan selalu diinformasikan atau diedukasi ke masyarakat semua ya bahwa memang rokok ilegal ini kan ibaratnya dalam tanda kutip masih menjadi momok publik gitu loh ya. Benar sekali. Dan ini tuh masih kayak kadang mungkin tapi sudah mulai ya tetap berkurang karena atas kinerja dari Bea Cukai Surakarta juga terima kasih sekali tidak lelah Tidak untuk lelah. terus mengedukasi dan juga berbuat banyak. Nah, ini kan dengan kali ini kita bakal ngebahas lebih secara garis besarnya adalah dari perspektif konsumen gitu. Benar sekali, Mbak. Kenapa sih ini rokok ilegal ini tuh banyak konsumen yang masih memilih rokok ilegal di tengah mungkin apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu masih kekeh gitu Mas? Mungkin case-case di lapangan atau yang sejauh ini dapat gimana tuh? Ya, jadi gini Mbak Sandi, kita hari ini kenapa kok kita mengkulik rokok ilegal ini dari sisi konsumen? Karena gini, kita tahu sendiri ya kalau dari sisi pemerintah kita berfokus untuk mengurangi rokok ilegal di lapangan tentunya. Nah, tapi kalau dari sisi konsumen, apakah keinginan konsumen juga seperti itu? Nah, itu berbanding terbalik, Mbak. Jadi memang kenapa kok konsumen ini pilihnya kok rokok yang ilegal, bukan yang legal. Masih doyan aja nih kok rokok-rokok ilegal gitu. Karena memang seperti ini. Rokok-rokok yang ilegal itu memang harganya lebih murah, Mbak. Ya, tentunya. Di masyarakat kita sering menjumpai tentunya petani-petani, pedagang-pedagang yang tidak sengaja, mungkin saya tidak sebagai bea cukai pada saat itu masih ya tidak menggunakan seragam lah. Mainlah kita ke warung dan Trial kita. ya. Ya. Ternyata masih ada yang mengkonsumsi dan kita tanya kenapa kok rokok ini kenapa Mbah? Oke. Mbah biasanya. Anu murah. Lah, berapa harganya? 10 ribuan. Lah, inilah kenapa kok
walaupun mbahnya itu belum tentu kita tahu ya, mbahnya itu tahu nggak itu rokok itu ilegal nggak. Tapi dari sisi masyarakat yang kita datangi, kita lihat ya memang kelebihan dari rokok ilegal itu harganya murah. Ya, kenapa kok bisa murah? Karena tidak ada sumbangsih pajak apapun, cukai yang ada di rokok ilegal, Mbak. Nah, jadi masyarakat itu sangat tertarik. Dan tentunya kita tidak capek-capek istilahnya operasi pasar, kemudian kita juga tidak capek-capek mengedukasi masyarakat melalui media online, jaringan maupun juga offline ke pasar-pasar itu kita sering. Nah, tapi masyarakat-masyarakat yang memang menengah ke bawah ini, mereka membutuhkan rokok yang memang benar-benar murah, yang memang terjangkau. Dan itu saya lihat, mbahnya itu juga nggak belinya rokok ilegal itu 1 bungkus, Mbak. Itu ngeteng juga, udah murah diketeng. Keborong ya? Iya. Belinya ngeteng, saya tanya itu. Karena rokok biasa aja ketengan mungkin 3.000 ya. Itu ketengan 1.000, Mbak. Makanya saya lihat memang masyarakat yang menengah ke bawah ini melihat rokok itu suatu yang menjadi bahan pokok menurut mereka. Makanya mereka pengennya ya rokok itu murah seperti itu. Jadi mungkin di pemikiran mereka saat ini masih mungkin ya beberapa ada yang mikir yang penting gue beli rokok mau konsumsi terserah legal ataupun enggaknya. Jadi masih membodo amatkan hal itu ya Mas ya. Masih seperti itu. Dan itu jadi case-nya juga salah satunya lagi karena faktor harga gitu juga ya. Jadi masih banyak dijumpai seperti itu. Nah, lantas sejauh ini gimana kesadaran konsumen? Ini kan mungkin setelah case itu tadi, pastinya kan terus ada tindakan lah dari Bea Cukai seperti itu ya Mbak ya. Nah, dari Bea Cukai sendiri ini gimana? Apa aja sih sebenarnya dampak negatifnya juga dari mengkonsumsi rokok ilegal ini gitu? Jadi seperti yang disampaikan Mas Jon ini kan banyak konsumsinya karena murah ya Mbak ya. Jadi konsumen ini beranggapan tuh kualitas rokok ilegal dan rokok legal itu sama aja Mbak. Apalagi yang tidak peduli ya pasti ya. Kayak ya udah nggak apa-apa nih standar kualitas produksinya gini bahan bakunya yang tidak tahu ya risiko kesehatannya apa. Ya udah mereka tetap beli karena betul itu Mbak, karena lebih murah itu mereka akan, karena merasa juga meskipun rokok ilegal rasanya juga kurang konsisten ya Mbak ya mungkin, atau mungkin rasanya itu malah lebih nggak enak dari rokok legal. Kenapa konsumen ini bertahan? Karena balik lagi ke harga murah itu. Kalau mereka, apalagi yang daya beli konsumennya itu rendah, itu otomatis mereka akan memilih untuk tetap membeli rokok ilegal karena jauh lebih murah. Dan ini berarti untuk konsumen-konsumen yang biasanya mayoritas di pedesaan kah atau malah perkotaan atau gimana Mas? Jadi begini, di Indonesia ini memang ada beberapa segmen ya Mbak. Di pedesaan pastinya itu saya lihat ya memang banyak. Dan tentunya kami juga sudah ada istilahnya agreement melalui kecamatan, kelurahan, dan juga RT setempat untuk misalkan menemukan rokok untuk melaporkan ke Bea Cukai. Namun memang karena masifnya ini ya kalau tidak dilaporkan ya kita nggak bisa langsung menindak karena kita harus mencari posisinya gini. Kalau cuma beli kan habisnya cepat ya Mbak ya, sejam habis kita baru dapat info sudah tidak habis. Tidak ada jejaknya ya Mas ya. Namun kalau bangunan kayak yang gudang seperti itu atau pabrik atau misalkan pedagang-pedagang yang kulaan lah itu kita masih bisa kejar. Nah kalau di perkotaan saya lihat ini kalau orang kotanya sendiri itu nggak tertarik sebenarnya untuk ke rokok ilegal. Namun dia secara motif ekonomi kalau dilihat dia masih kulaan dijualnya di desa. Oh gitu, jadi malah dari yang pihak perkotaan ini oknumnya menjualnya ke desa ya. Jadi oknum perkotaan yang pernah kita hadapi kan kita juga sering mendapatkan tangkapan di kota dan 80% tangkapan di kota itu lewat online Mbak, yang dimana lewat online dikirim pakai paketan kemudian dikumpulkan di salah satu rumah. Nah itu ternyata kita dalami, kita berita acara ternyata memang untuk dijual di pedesaan. Karena daya belinya. Karena kalau dijual di perkotaan, yang pertama penjualnya udah nggak mau beli, karena mereka udah paham sekali rokok ilegal gimana dendanya, gimana, wah ngapain sih, mau untung berapa sih 5.000? Tapi dia di penjara ngapain? Gitu. Kalau orang-orang di kota kepikiran kebanyakan distributor rokok semua sama.
dia nggak akan mau dititipin harga rokok ilegal yang kayak gitu. Dan penjualnya pun dia nggak, ini yang mau beli siapa di kota gitu. Dan mungkin lebih melek juga ya jejak digital dan lain sebagainya gitu. Benar sekali. Dan tentunya misalkan tidak bisa dijual di kota, pastikan dia mencari alternatif. Nah, kalau kami lihat jaringannya seperti itu. Jadi yang dari kota dia beli online dan dia kumpulkan di gudang, kemudian dia suplaikan ke distributor rokok-rokok yang di daerah-daerah yang di mana bea cukai memang harus sulit melacak menurut mereka ya. Iya, menurut mereka ya. Mereka gitu. seperti itu. Oke, itu kalau tadi dari segi persepsi dari konsumennya masyarakat gitu ya. Tapi kalau untuk kesadarannya itu tadi udah Mas Dion jelaskan bahwa memang malah mayoritas itu adalah dari kota yang mereka mungkin targetnya ya dalam tanda kutip orang-orang di pelosok desa gitu. Kalau ngomongin soal harga nih ya, harga itu tadi tuh apakah memang selisihnya jauh sih Mas? Katakanlah mungkin salah satu produk, kita nggak sebut merek ya, cuma misal katakanlah produk A dan juga A yang legal sama yang B yang ilegal gitu. Itu biasanya memang selisihnya itu banyak ya Mas, atau seperti apa? Jadi begini, kita di bea cukai mengenal ada yang namanya sigaret kretek filter, sigaret kretek biasa seperti itu. Jadi ada kategori-kategori ya Mbak, yang tadi saya sebutkan rokok filter tadi atau sigaret tadi, itu memang dihargai yang agak tinggi, biasanya antara 20 sampai 30 ribu. Tapi kalau kretek, karena di situ adanya pelintingan manual, di harganya kita beri tarif yang lebih murah karena untuk persaingan ini ya rokok ya. Karena tentunya kalau yang menyerap tenaga kerja itu kan bisa meningkatkan ekonomi. Nah makanya kita berikan tarif yang rendah. Biasanya di harga 16 sampai 20. Tapi kalau makanya rokok filter yang ada gabusnya itu lebih mahal seperti itu. Karena itu produksinya menggunakan mesin. Jadi mesin mencetak bisa langsung 20.000 batang dalam berapa jam. Tapi kalau manusia kan nggak bisa Mbak ini. Bisa 1 jam 100 batang aja udah by proses banding manual ya. Itu. Dan disparitas harganya itu sangat lumayan. Misalkan sama-sama rokok ilegal ya. Rokok ilegal 20 batang satu bungkus itu sekali produksi, sekali pijet gini di mesin itu produksi itu harga 5 sampai 10 ribu dijual di lapangan. Jadi kerasa ya di kantor. 10 ribu dengan bandingnya 30 berapa 5 ribu tadi kan ada keuntungan 25 ribu. Yang tentunya 25 ribu ini itu ada komponennya yang dari cukai juga. Ya, itu kalau cukainya kita hitungnya per batang. Jadi memang 10 ribu itu hanya keuntungan perusahaan aja kalau yang rokok ilegal. Dan juga keuntungan dari bahan baku. Karena bahan bakunya kan murah. Bukan rokok-rokok yang seharusnya kita membeli tembakau di petani yang memang grade-nya bagus, yang memang baru panen, memang yang harus istilahnya harus fresh lah untuk masyarakat. Tapi itu kan dia bisa saja membeli stok-stok yang lama, misalkan 5 tahun yang lalu yang sudah terserap air, nggak terjamin juga tidak ya. Terjamin. Nah, itulah makanya harganya bisa murah seperti itu Mbak. Ada disparitas harga yang hampir 50 sampai 70%. Nah itu kan kalau dari harganya juga nih. Nah kalau berdasarkan penjelasan dari Mas Dion tadi ya, Mbak Mutia ya. Jadi artinya memang apakah memang sebenarnya case-nya ini adalah mungkin dari regulasi harga yang diterapkan atau yang sudah secara prosedur ya mungkin diterapkan dari bea cukai sendiri ini memang mempengaruhi para konsumen nakal itu tadi untuk terus ini mengkonsumsi bahkan mengedarkan rokok-rokok ilegal. Gimana kalau betul. Kalau misalnya regulasi harga ini mungkin pasti menurut masyarakat ya Mbak ya. Kenapa sih bea cukai naikin terus tarif cukainya? Kita nih juga sudah melakukan sebelumnya tuh ada koordinasi juga kita sebelumnya untuk mengecek harga cukai sebelumnya di dalam konteks ini rokok ilegal ya Mbak ya. Di situ karena ada kenaikan tarif cukai, masyarakat berpikir bahwa peningkatan konsumsi rokok ilegal dan peredarannya tuh jadi tambah karena mereka bakal lebih memilih untuk memilih harga yang murah. Nah di situ dengan masyarakat yang daya beli rendah cenderung akan membeli rokok ilegal yang alternatifnya seperti yang dijelaskan Mas Dion. Jadi menambahkan juga ya tadi benar sekali yang dikatakan Mbak Mutia. Kenapa kok kalau tarif cukai naik ini masyarakat umumnya menyalahkan pemerintah seperti itu. Itu yang sering terjadi. Padahal seperti ini. Kita menaikkan tarif rokok itu juga untuk melindungi petani-petani tembakau Mbak. Gitu.
Kenapa? Otomatis petani tembakau harganya akan naik. Nah, kita harus berpijak pada dua sisi. Yang pertama sisi petani dan juga sisi istilahnya ini ya produsen juga seperti itu. Ada juga kita harus memegang juga sisi konsumen seperti itu. Kalau tarif naik, tentunya konsumen turun. Tapi kan petani naik harganya seperti itu. Nah, pada saat petani harganya naik, tentunya produsen pasti akan menginfokan ke konsumen bahwa ini harganya naik. Betul, nah, ya. Ada keuntungan di pabrik sebenarnya di situ. Jadi seakan-akan tetap kalau loh kok naik harganya kan pemerintah yang naik, padahal di situ harganya juga naik gitu. Dan ini mungkin ya Tribuners, fakta yang mungkin nggak kita ketahui bahwa sebenarnya kenaikan entah produk apapun itu pasti ada proses di baliknya ya. Benar jadi sekali. karena petani itu juga dipikirkan petani untuk tembakaunya ya. Gitu. Jadi apalagi di era digital dan modern ini mana ada yang murah ya Mas ya. Ya mungkin beberapa tapi kalau ibaratnya ini aku nggak memihak siapapun ya, tapi memposisikan kalau aku sebagai masyarakat nih, misalnya katakanlah mungkin oknum yang terlibat itu tadi. Tapi kalau di lapangan, apakah oknum-oknum ini itu sadar nggak sih kalau yang mereka lakukan itu salah, tapi tetap aja jalan aja sebenarnya? Mayoritas gimana? Karena gini Mbak, kita kan juga menelisir nih, kenapa kok setiap ada tarif cukai kok rame banget ya ini maksudnya beritanya. Ternyata juga di segi ini ya petani itu juga ada tengkulak juga Mbak ya bermain seperti itu. Kenapa kok ada yang harusnya tadi tarif naik, harusnya tembakau harga naik, kok ini nggak naik? Itu ada tengkulak ternyata Mbak di situ. Dan kita tanya loh kok tetap dibeli tengkulak mau seperti itu? Karena ternyata mekanisme petani itu juga butuh modal Mbak yang pertama ya. Modal apa? Modal untuk penanaman bibit. Dan itu biasanya kalau pinjem bank kan susah ya, harus ada anggunan, harus ini. Prosesnya juga nggak mudah ya, surveinya. Ya. Yang dimana syarat-syarat itu kalau untuk masyarakat pedesaan, ya gimana suruh ngeprint misalkan buku rekening dan lainnya kan jauh. Ya kan? Tapi kalau tengkulak, dia berani memberikan modal dulu, yang nanti dia harus jual ke dia dengan harga yang saat itu mungkin ya belum naik. Nah itu yang memang jadi PR kita bersama. Kami sempat mengadakan adanya kajian di kantor yang sudah kita serahkan ke dinas pertanian masing-masing bahwa sebaiknya ya kalau petani kita buat kayak koperasi seperti itu. Jadi kalau mau pinjam-pinjam ya di koperasi tersebut dan itu modal ya dari petani tersebut dengan binaan dinas koperasi masing-masing daerah seperti itu. Tapi itu baru rencana Mas. Ini sejauh ini apa udah? Baru kajian juga. Untuk tindak lanjutnya tetap dari masing-masing pemerintah daerah yang melaksanakan. Kalau kita bea cukai hanya bisa membantu istilahnya membantu inilah ya. Sudah ada pihak tersendiri yang dan kita juga membantu secara pabrik ya. Pabrik kita juga jangan mau nih beli sama tengkulak, langsung aja petani seperti itu bisanya. Dan itu adalah salah satu ya cara dari Bea Cukai Surakarta sendiri juga terhadap Bea Cukai Pusat juga ya untuk salah satunya mencegah adanya peredaran dan lain sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir memang akan secara terkerucut dan fokus juga sih ya kalau disendirikan kalau misalnya itu terrealisasi. Tapi masih akan ada banyak proses perjalanan ya harus dilalui. Karena kalau ada koperasi tentunya kalau kita ada istilah pemberian bantuan-bantuan kan gampang, datanya dari koperasi. Nah ini kalau ngomongin soal tadi kan sudah ada dari kacamata edukasi dan juga sudut pandang lain sebagainya ini. Nah kalau terkait mungkin media promosi dan lain sebagainya itu ngaruh nggak sih iklan-iklan yang sudah terpampang nyata kita kadang di jalan stop rokok ilegal ya gitu. Itu gimana tuh? Mbak, kita tetap memberikan edukasi melalui sosialisasi berupa baliho, poster dan stiker mungkin yang kita tempelkan di ini. Itu gini Mbak, kenapa kok kita tempelkan? Tentunya kita lihat aja yang paling kecil stiker ya. Stiker yang kita tempelkan sendiri maupun dibantu dari Bapak-Bapak Satpol PP daerah itu bisa mengurangi adanya praktek penjualan rokok ilegal ke warung tersebut. Jadi suatu saat ada yang kami tempelin, kita tentunya sudah izin ya dengan pemilik toko. Nah, suatu waktu ada yang datang nawarin rokok ilegal. Setelah dia lihat stiker itu nggak jadi. Terus ibunya yang jual nanya, kok nggak jadi nawarin Mas? Pun buatan sah gitu, karena dia tahu kita udah edukasi, malah takutnya dilaporkan. Karena kita edukasi. Kalau ibu ditawari yang seperti ini, bisa difoto saja motornya, platnya, orangnya.
dan tentunya sudah siap gitu, karena dia nggak akan meninggalkan nomor HP. Kalau dapat foto dan nomor kan kita bisa tracking. Itulah yang membuat sales rokok ilegal pasti akan mencari yang lain. Itu ya stiker ya, baliho. Nah, otomatis baliho di sini adalah media sosialisasi pasif, Mbak, yang dimana kita lihat setiap hari itu kan. Orang pasti ke brainwash, oh rokok ilegal ini gini, oh ini ada 4. Itu tiap hari lewat situ bisa lama-lama hafal, nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca, itu udah hafal itu. Nomor HP apa misalkan bea cukai itu tiap hari dilihat juga hafal itu. Udah tantrum nih, habis ini ada iklan bea cukai. Makanya kita tidak mencari memang sosialisasi yang aktif, namun secara pas aja sudah terekam di istilahnya masyarakat. Seperti itu. Toh kalaupun dia mau membeli, ini yang kae gitu ya, sing di baliho kemarin ya, nggak jadi nanti takutnya kenain lagi, ada dendanya gitu. Kalau dari masyarakat sendiri nih, kalau untuk peran sosial gitu emang mempengaruhi banget ya sih Mbak. Mungkin dari circle-nya, katakanlah nih si circle A nih udah konsisten banget nih, udah ke jalurnya ini udah sampai pasang stiker, udah hafal semua promosi dan lain sebagainya. Lingkungan sosialnya pasti sangat berperan banget ya membentuk kebiasaan kita. Tapi akhirnya ada juga nih yang itu datang, itu juga sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh sih Mbak. Lingkungan sosial nih misalnya mereka punya teman, kerabat, atau punya komunitas sendiri ya Mbak ya. Di situ komunitasnya juga membiasakan tuh konsumsi rokok ilegal. Otomatis konsumen akan ikut mengkonsumsi itu karena melihat oh ini biasa aja nih, normal nih kalau untuk konsumsi rokok ilegal. Selain itu juga mungkin yang masih mempertimbangkan misalnya Mbak ya, karena melihat teman-temannya mengkonsumsi rokok ilegal, dia jadi yakin, oh nggak apa-apa sebenarnya ya, karena yang lain juga konsumsi sebenarnya sama aja nih. Gitu. Jadi itu yang masih diantengin ya. Jadi ada 12 sisi tadi yang dijelaskan Mbak Muti ya. Itu sisi dari komunitas ya Mbak ya, dari komunitas yang memang mengkonsumsi rokok ilegal. Namun sisi yang tidak mengkonsumsi rokok ilegal itu juga yang sering melaporkan ke kita Mbak. Jadi ada 12 sisi peran di sini. Yang pertama memang sisi tongkrongan, tapi tongkrongan yang memang udah nih gue beli nih, ayo coba dulu. Nanti kalau coba kan gantian yang beli gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang pihak yang memang tidak suka dengan adanya penjualan rokok ilegal. Karena apa? Karena warung-warung di daerah situ tentunya tidak laku. Pasti. Asosiasi penjual resminya ini pasti dia akan melaporkan ke kita, si misalkan si konsumen ini atau si warung ini tuh jual rokok ilegal, sampai dia tiap hari DM ke bea cukai. Karena kalau tidak diberantas nggak laku. Betul sekali. Dia. Tapi ternyata maksudnya dari segi masyarakat memang sekarang sudah aware sekali ya, apalagi kan canggih tuh sekarang tinggal DM, ada nomor WA dan lain sebagainya, tinggal sat-sat gitu ya juga. Tapi maksudnya untuk identitas dan lain sebagainya terjamin aman dan rahasia ya Mas ya. Malah kalau nggak perlu menjelaskan apapun, Sherlock aja sama foto udah. Nanti kita datangin. Sherlock bisa pura-pura beli ya, pura-pura di foto Sherlock. Udah nanti kita datangin besoknya. Nggak usah share nama, kan kita nggak tahu nomornya ada nama. Ini ada Sherlock nih foto, berarti kan buktinya sudah ada 2 alat bukti kan. Oke, kita datang nih. Nggak usah jelasin apa-apa nih. Dan itu salah satu cara kita ya Tribuners untuk kita tuh sama-sama buat mencegah juga ya, ikut berperan juga masyarakat. Ternyata perannya sangat penting sekali, kalau nggak kita siapa lagi juga gitu ya. Dan bisa langsung DM juga ke Instagramnya kalau Bea Cukai Surakarta, kemana Mas? Di Bea Cukai Surakarta. Dan juga WhatsApp ya, bisa di 0896 980 50.000. Terus sebenarnya juga kita tuh bisa mengajukan laporan itu di Satpol PP setempat Mbak. Jadi terdekat ya, kalau misalnya mager atau gitu. Kantor Bea Cukai langsung juga nggak apa-apa. Ketemu Mas Dion, ketemu saya juga. Ketemunya tapi tetap laporan ya. Dia ngajakin makan siang boleh lah ya Mas ya. Masih sembari merangkap gitu ya. Dan mungkin terakhir Mas Dion sama Mutia nih, kira-kira pesannya apa sih untuk petani dan juga untuk konsumen di luar sana gitu, terkait kita kan juga ini masih Bea Cukai Surakarta dan juga Bea Cukai Pusat pastinya ya, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, salah satunya di Sragen ya Mas ya. Apa ini yang ingin disampaikan untuk kita gempur rokok ilegal? Silahkan Mas Dion dulu. Dari sebelumnya dari petani dulu ya, semoga petani-petani ini kita tarif terkait terkait tembakunya bisa naik, tidak hanya segitu dan tidak tergantung oleh
tengkulak tadi dengan mekanisme yang sudah pemerintah buat, adanya koperasi dan juga bantuan-bantuan, kemudian bagi pabrik rokok juga bisa langsung membeli, tidak lihat tengkulak tentunya, bisa langsung ke petani-petani lokal. Kemudian juga bagi konsumen, jangan membeli rokok ilegal tentunya. Karena apa? Nanti kalau membeli rokok ilegal, pasti yang pertama dikejar adalah konsumen. Betul. Kenapa konsumen? Karena dari konsumen itulah informasi yang bisa kita tarik sampai distributor dan juga sampai pabrik yang memproduksi seperti itu. Jadi bagi masyarakat Sragen yang istilahnya pengen melaporkan ke Bea Cukai, langsung dilaporkan aja ke DM tadi @beacukai_surakarta dan juga WA, silahkan. Itu ya Tribuners, itu dari Mas Dion tadi ya. Jadi di garis bawah itu kayak. Kalau dari Mbak Mutia sendiri bagaimana tuh Mbak, pesannya apa tuh? Untuk yang pertanyaan tadi sudah disampaikan ya sama Mas Dion. Kalau saya mungkin mengingatkan lagi untuk masyarakat, jangan ragu-ragu nih kalau misalnya mau melaporkan. Kita pasti jaga identitas kayak Mas Dion yang bilang sebelumnya. Nggak perlu memberikan identitas diri, cukup melaporkan, kasih Sherlock, udah nanti kita bakal proses sesuai antrian nanti ya, karena banyak banget nih Mbak laporannya ya. Pasti ya. Oke, gitu. Jadi ke nomor WhatsApp tadi dan juga Instagram ya. Di WhatsApp di 0896 980 50.000 atau di Bea Cukai Surakarta. Oke ya, itu nomornya Bea Cukai Surakarta ya, Tribuners, bukan nomor Mbak Mutia ya. Beda lagi. Oke, thank you banget Mas Dion sama Mbak Mutia. Aduh, semoga ini kita sama-sama bisa bersinergi bareng untuk gempur rokok ilegal ya. Oke, itu tadi perbincangan Sandi bersama Mas Dion dan juga Mbak Mutia dari Humas Bea Cukai Surakarta. Tribuners, semoga Tribuners di luar sana juga ikut serta, sama-sama kita kerjasama yuk bersinergi bareng untuk gempur rokok ilegal mulai dari sekarang juga. Aku Sandi Yunita pamit dan juga Mas Dion dan juga Mbak Mutia pamit. Sampai jumpa Tribuners. Sampai jumpa Tribuners.